Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang semoga Allah melimpahkan anugerah dan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat Allah yang besar ini, marilah kita lanjutkan ngaji kita kitab Taisirul Khalaq, halaman 9, bab hukukul walidaini, hak-hak kedua orang tua. Ini menurut kitab Taisirul Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini, hak-hak untuk kedua orang tua. Al-walidani utawi kedua orang tua, huma sababu fi wujudil insani. Kedua orang tua adalah sebab terwujudnya manusia. Kedua orang tua menjadi wasilah adanya kita semuanya. Laula ana'ahuma mastaroha. Ketika tidak ada kepayahan mereka, maka kita tidak akan merasa enak atau merasa santai. Karena beliau, orang-orang tua kita, itu mencurahkan segala kepunyaannya, kekuatannya, apa saja yang dimiliki untuk agar anaknya itu menjadi enak, menjadi hidup yang nyaman. Walaula syaqauhuma ma tana'ama. Ketika orang tua tidak mencurahkan payahnya atau mencurahkan segala kekuatannya, maka kita tidak akan merasa nikmat. Amma ummuhu fahamalathu kurha. Adapun ibu, seorang ibu, ketika mengandung kita, beliau merasa sangat payah. Tidur itu tidak bisa tengkurap, miring juga nggak enak, terlentang juga nggak enak. Aduh, bagaimana ini? Sayangnya orang laki-laki tidak pernah hamil, tidak bisa merasakan bagaimana payahnya orang mengandung. Wa wada'tu kurha. Ketika melahirkan kita juga merasa payah. Di saat itu seorang ibu di antara dua, antara hidup dan mati. Maka jika orang tua melahirkan dan dia meninggal, maka dia termasuk mestinya mati syahid. Makanya melahirkan pun juga payah. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Adapun seorang ayah, beliau telah mencurahkan kekuatannya untuk mencari kemanfaatan, memberikan kemanfaatan, memberikan pendidikan jasmani dan ruhnya. Ruh beliau nyambut gawe, cari uang, mendidik anak, mendidik istrinya, semuanya dididik. Itu orang laki-laki, payah dia. Beliau juga payah mencari uang, mendidik seorang anak juga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu berat tanggung jawab mereka berdua. Fayajibu alaihi, maka wajib bagi kita, wajib bagi kita untuk mereka, ayyadhkura ni'matahuma liyashkurahuma 'alaiha, untuk selalu berterima kasih kepada mereka berdua, kepada beliau berdua. Dengan cara apa?
kita berterima kasih. Banyak cara untuk berterima kasih kepada mereka. Wa ayyam tasila amarhuma illa idza kana bi ma'siyati. Ketika kita diperintah, kita harus taat. Harus menuruti, harus manut, harus taat kepada beliau. Kecuali jika beliau memerintahkan kepada kita dengan perintah kemaksiatan, ini tidak boleh dituruti atau tidak boleh ditaati. Wa ayyajlisa ma'ahuma khashi'an ghaddan turfahu an zallatiha. Ketika kita duduk bersama mereka, kita harus seperti orang yang di kepala kita ada burung yang mau terbang. Kita harus khosyan, anteng, tenang, tidak boleh gerak-gerak, godon, torfahu, dan tidak boleh memanjangkan pandangan kita ketika orang tua kita terpeleset atau berbuat kesalahan atau khilaf. Begitu, tidak boleh kita tertawakan, tidak boleh kita ejek, tapi harus kita tolong dengan cara yang terbaik. Wa alla yu'diyahuma walau biqoli ufin. Dan kita tidak boleh menyakiti beliau berdua meskipun hanya dengan kata-kata hus, hei, tidak boleh. Wa alla yutila jidaluhuma wa alla yamshi amamahuma illa fi khidmatihima. Dan kita tidak boleh memperpanjang perdebatan dengan beliau berdua. Jika satu pendapat kita merasa benar, kita tidak boleh mempertahankan pendapat itu dengan orang tua kita. Kita harus bersabar dan merendahkan hati kita, bahkan kita harus manut dengan pendapat mereka. Kita tidak seyogyanya, tidak usah berdebat dengan mereka. Wa alla yamshiya amamahuma, dan kita tidak boleh berjalan di depan beliau berdua kecuali hanya untuk meladeninya atau membantunya. Kalau kita jalan ke sana, ya lewat di belakangnya atau lewat jalan yang lain. Ini termasuk daripada tata krama atau menghormati beliau dan berterima kasih kepada mereka. Wa yada'u lahuma birrahmati wal maghfirati wa ya'murahuma bil ma'ruf. Dan mendoakan kepada mereka berdua dengan kasih sayang Allah. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah merahmati. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, berilah rahmat, berilah anugerah kepada mereka berdua. Wa ayya'muruhuma bil ma'ruf. Dan kita harus menghimbau atau seyogyanya kita mengajak beliau untuk berbuat kebaikan, tidak memerintah, tapi mengajak atau memberi contoh dengan cara yang terbaik, tidak menyakiti beliau, tidak merasa didikte dan tidak merasa digurui oleh anak-anaknya. Wa yanhahuma 'anil munkari liyakuna sababan fi najatihima. Dan melarang mereka berdua untuk mengerjakan kemungkaran atau berbuat dosa, karena ini sebab daripada keselamatan beliau berdua dari api neraka. Kama kana sababan fi wujudi, seperti kita menjadi sebab, seperti beliau menjadi sebab adanya kita. Qala Allah Ta'ala, isdawuh Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan alla ta'budu illa iyyahu,
tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini, dan dengan orang tua kita, ihsana, kita harus berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibarah, ada kalanya salah satu dari mereka itu sudah tua. Au ahaduhuma, indakal kibarah ahaduhuma au kilahuma, atau mereka berdua sudah tua. Fala taqul lahumma uffi wala tanharhuma, janganlah berkata hus atau membentak mereka berdua. Wa qul lahumma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang tidak menyakitkan hati. Wahfad lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfad, dan rendahkan sayap-sayap lahuma janahadzulli, sayap-sayap kehinaan. Rendahkanlah kepada mereka sayap-sayap kehinaan kita, minar rahmati, dari belas kasih sayang kita, karena kita sayang, kita kasih, kita belas kasih kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan mereka berdua agar Allah memberi rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi kita sewaktu kita kecil. Hadza utawi iki waliyakhussal ummah biziyadatil birri liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kepada ibu kita harus menambahi berbakti kita kepada ibu atau orang tua perempuan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Birrul walidati alal walidi di'fani. Ngabuktine wong, seorang anak kepada seorang ibu adalah 2 tingkat. Jadi kita harus lebih berbakti kepada seorang ibu. Demikian perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga jika mereka sudah meninggal, Allah mengampuni dosa mereka dan memberikan tempat yang terbaik di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ngaji kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.